Oke, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Nah, pada hari ini kita memasuki pembelajaran agama. Nah, materi kita pada hari ini adalah memahami kitab suci perjanjian baru. Buka buku kamu halaman 85. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami hingga hari ini. Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkatilah kami sepanjang hari ini. Hadirlah Engkau dalam pembelajaran kami, agar kami mampu melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari kitab suci, kita dapat memahami proses penyusunan kitab suci perjanjian baru. Nah, oke, mari kita lanjut pembelajaran selanjutnya. Nah, memahami kitab suci perjanjian baru. Nah, kamu boleh baca halaman 85. Proses penyusunan kitab suci perjanjian baru memiliki proses yang sangat panjang. Nah, berapa kitab suci perjanjian baru memiliki 27 kitab. Nah, tentu saja tidak langsung jadi kitab tersebut, tetapi melalui proses yang kurang lebih 100 tahun. Ketika Yesus masih hidup, tidak seorang pun di antara muridnya yang terpikir untuk mencatat tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, mereka hanya ingin menjadi murid Yesus dan mengikuti Yesus kemanapun mereka pergi. Mereka tinggal bersama Yesus, belajar mendengarkan ajaran-ajarannya, dan menyaksikan tindakan-tindakan Yesus. Nah, sesudah Yesus dibangkitkan, mereka mulai merasakan arti kehadiran Yesus bagi mereka. Dan bagi banyak orang selama mengikuti Yesus, dan mereka percaya kepadanya. Nah, sesudah Yesus bangkit, para murid mulai sadar bahwa ia yang selama ini diikuti adalah sosok yang para murid sadar bahwa yang selama ini diikuti adalah sosok yang menjadi kegenapan janji Allah. Nah, berkat Pentakosta, mereka mulai keluar dari persembunyian dan pergi ke berbagai tempat dan menceritakan secara lisan tentang ajaran atau karya atau mujizat-mujizat serta bagaimana tentang hidup Yesus. Nah, dari situ terbentuklah semakin banyak kelompok yang percaya kepada Yesus di berbagai kota sampai ke wilayah luar Palestina, karena orang-orang percaya kepada Yesus itu tersebar di berbagai kota dan tidak selamanya para rasul bisa hadir di tengah mereka. Mereka kadang-kadang komunikasi melalui surat. Surat itu bisa berisi wejangan atau menyelesaikan masalah atau pengajaran atau cerita-cerita tentang kehidupan Yesus. Nah, anak-anak Bapak semua, dengan pengalaman-pengalaman hidup, maka kurang lebih 100 tahun setelah Yesus bangkit, para murid-murid mulai menceritakan, mulai mengingat apa yang pernah dilaksanakan oleh Yesus dan mujizat-mujizat yang telah disaksikan oleh para pengikut-pengikutnya. Nah, dengan demikian proses penyusunan kitab suci mulai terbentuk dengan adanya bantuan Roh Kudus dan adanya saksi-saksi mata yang masih hidup pada masa Yesus. Oke, Bapak harap kalian semua baca buku halaman 85. Oke? Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Bapak harap pembelajaran kita berjalan dengan baik. Kamu semua serius belajar, tetap semangat, dan kerjakan nanti semua tugas-tugas kamu. Nah, dan Bapak harap setelah mempelajari kitab suci perjanjian baru, kamu semakin giat membaca firman Tuhan, terkhusus kitab suci perjanjian baru. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Kita berdoa kemuliaan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dan salam sehat, tetap semangat, demikian dan terima kasih.